Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 26 Mei tahun 2025. Mohon maaf agak lambat naiknya uploadnya karena sedikit gangguan teknis. Suara saya tadi tidak masuk, harus rekaman ulang. Oke, kita mulai saja ya. Kemarin nih hari Jumat market naik. Ya, kali ini naiknya secara struktur sudah memenuhi untuk membentuk lower high. Jadi kita ingat tanggal 22 April ada high. Ini all time high. Kemudian tanggal 1 Mei ada low. Lanjut lagi ada high di tanggal 7 Mei. Ini adalah lower high, lebih rendah daripada high sebelumnya. Kemudian di tanggal 15 Mei ada lower low. Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini kemarin ini nih seharusnya bisa dicatatkan sebagai lower high. Kenapa begitu? Nah, kita cek. Kenaikan sebelumnya ini di gelombang sebelumnya itu kan setinggi ini ya. Nah, kalau kita pindahkan nih ke low yang di sini. Low ini ya. Lower low. Nah, bahkan sempat melewati nih high-nya. Artinya ini kalau ini memang bagian dari gelombang, ini sudah cukup. Hanya saja apakah benar market ini menganggap sudah cukup kemudian lanjut turun lagi? Masih ada banyak hal yang harus kita periksa. Oke, karena ini adalah minggu terakhir, kita cek ya. Ini hari pertama minggu ini dan menjadi minggu terakhir, kita cek di 1 bulan. Nah, 1 bulan kita open di atas open sebelumnya. Target kita adalah high dari bulan yang lalu, artinya all time high. Apakah bisa tercapai? Ini tinggal 1 minggu loh. Busurnya sudah ditarik. Nah, apakah panahnya benar-benar dilepas untuk mencapai target? Kita cek untuk weekly. Nah, minggu ini pun open di atas open sebelumnya. Hanya saja minggu kemarin itu harusnya target tapi masih tarik busur. Nah, kemudian minggu kemarin itu sudah naik. Apakah benar bisa mengejar ini nih? Kalau secara weekly, high minggu lalu itu dekat dengan sekarang. Karena kan weekly kemarin ini hari Jumat itu kan close-nya dekat dengan high. Dan hari ini opennya dekat dengan close yang sebelumnya. Tidak ada gap yang berarti gitu. Jadi ini sementara turun memang ini adalah tarik busur. Harusnya nih biasanya kalau dekat dengan high tuh target dulu baru ya dia bisa kemana-mana gitu. Oke, kita lihat ke 1 hari. Nah, 1 hari kita lihat ya open di atas open sebelumnya. Berarti targetnya high sama ya dengan weekly. Padahal nih biasanya nih Senin Selasa itu adalah fase tarik busur dari weekly. Nah, apakah hari ini akan anomali atau mungkin malah set setwi dulu? Ya kita lihat dulu lah. Ini baru awal ya, baru pagi ya. Kalau pakai lini masa nih, pakai alur cerita, ini pagi ini memang seharusnya adalah fase busur untuk kemudian target. Nah, kita turunkan ke 4 jam, kita cari tahu batasan-batasannya. Karena kita sudah turun nih, berarti atas ini adalah resisten kita. Jadi ada resisten di sini, di high sebelumnya, di kisaran 365 ya, kisaran, maksudnya nggak persis itu. Kemudian kalau naik lagi, kita cari lagi, nah di sini ada resisten lagi di sekitar 88. Kalau maksa naik lagi, ada lagi nih, sudah 409, 408 ya. Ya 400 aja ya, 400 kan psikologi level ya. Kita hormati psikologi levelnya. Antara 400 sampai 408 itu adalah resisten yang cukup kuat. Nah, kalau ini tembus, nih naik lagi ke sini. Nah, kalau tembus lagi gimana Pak? Ya kalau tembus lagi, karena ini adalah
lower high before-nya adalah lower high. Kalau ketembus berarti kan ada high yang lebih tinggi daripada high before. Bukan lagi lower high, tapi justru lebih tinggi. Artinya nih, tren ini yang kita nilai sebagai middle trend, ada high, kemudian nge-low di sini ya. Kemudian lower high. Kemudian lower low. Nah, harusnya ini kan sudah cukup ya. Nah, kalau lewat, kalau nembus gini nih misalnya. Artinya bukan lower high kan. Nah, berarti tren turunnya ini udah pecah. Kalau skenario ini yang dijalankan ya, berarti dia akan ngejar all time high. Nah, kira-kira seperti itu. Secara fundamental hari ini tidak ada rilis data. Tapi ya biasa Paman Gober ancam-ancam lagi buat orang khawatir tentang ekonomi. Kemudian balik beli emas lagi. Nah, itu bisa terus mengangkat harga emas, safe haven gitu. Rusia dan Ukraina belum mau damai. Israel juga makin ngawur. India dan Pakistan nggak tahu nih. Kita belum dapat kabar lagi. Nah, kekhawatiran itu akan membuat orang membeli emas dan tahan. Kita turunkan ke 1 jam. Nah, 1 jam dia berusaha naik dulu. Belum saatnya sell ya untuk 1 jam ya. Memang ada peluang untuk sell ya, tapi 1 jam untuk sementara jangan sell dulu. Kalau Anda bukanya pagi ya atau siang gitu. Mungkin setelah siang baru perhatikan lagi apakah ada tanda-tanda sell di atas 3.365 ya. Di atas itu lihat kalau stokastik mendukung, oke, silahkan siap-siap. Kalau buy bagaimana Pak? Ya kalau modal Anda besar gitu loh, pancingannya banyak, mulai mancing buy nggak apa-apa. Tapi kalau Anda hanya bisa ambil satu posisi, modal terbatas, ya tunggu dulu. Tunggu saat yang lebih tepat lagi untuk buy. Kemudian kita cek nih, sebenarnya nggak dukung ya. Nah ini mulai oversold, tapi 1 jamnya belum oversold. Nah berarti ini belum bisa balik naik lagi. Kemungkinan masih tertekan. Kemungkinan kita malah cari titik buy ya. Kira-kira kayak gitu. Nah untuk supportnya nih, tadi belum ngomong support. Ya kita ada di support nih. Ini menjadi support. Makanya kan turunnya agak ketahan gitu. Kemudian support berikutnya nih, itu support kita angkain dulu ya. Sekitar 36 ya. Support berikutnya di sini. Wah, ini sudah 88. Berarti kita cari 300 apakah menjadi alasan? Iya, 300 bisa kita anggap support. Walaupun sebenarnya ini ada support juga di sini. Di 20-an ya. Ini support tipis-tipisnya, support tebelnya. Support tebelnya itu ya ini di bawah 200 ya ini di bawah 300 karena bisa jadi market akan dikoreksi ke situ. Mungkin sampai sini juga 60-an. Tapi sementara nih selama market masih close di atas 300, apalagi close di atas 330, maka peluangnya market masih akan terus naik. Sebaliknya nih, kalau tembus di bawah 300 nih, 3.300, maka ada peluang market akan melanjutkan middle trend untuk mencari lower low yang baru. Tuh. Tapi sekali lagi ya, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.